Nama Syahrini dan kehidupannya selalu bikin penasaran. Apapun yang dilakukan Syahrini selalu jadi magma pemberitaan. Tapi semenjak meniti karir di dunia entertainment, selain fans berat, Syahrini juga terus dihadapkan dengan haters yang juga disebutnya dengan nama fans yang tertunda. Segala tingkah pola Syahrini pun kerap mendapatkan komentar pedas serta cibiran haters. Namun, benarkah Syahrini tak ambil pusing dengan segala cibiran tersebut? Bagaimana jawaban pihak Syahrini atas kabar negatif yang selalu menyerang? Di tengah pedasnya komentar haters, artis dengan nama asli Fatimah Syahrini Jailani itu justru menebarkan berkah di bulan suci Ramadan. Tak hanya memberikan sembako kepada 5.000 anak yatim, Syahrini juga memperhatikan keluarga karyawan-karyawannya yang turut merasakan dampak dari penyebab virus corona di tanah air. Lantas, seperti apa aksi Syahrini yang membungkam haters dengan berbagi? Dampak dari virus corona, Syahrini harus menjalani hari-hari bersama sang suami Reno Barak di rumah saja. Lantaran di rumah saja, benarkah Syahrini mengikuti kelas memasak dari chef restoran milik sang suami? Seperti apa kemampuan memasak Syahrini pasca belajar secara khusus dari sang ahli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fatimah Syahrini Jailani atau yang akrab disapa Syahrini kerap jadi buah bibir di kalangan masyarakat. Aksi-aksinya kala muncul di layar kaca selalu menjadi perhatian netizen. Dari sebagian yang menaruh simpati padanya, ada juga yang justru melemparkan cibiran pada istri Reno Barak tersebut. Berawal dari cibiran, segala perbuatan Syahrini pun kerap dilihat dari sisi negatif. Lantas, apa tanggapan pihak keluarga terkait sosok Syahrini yang tak pernah luput dari cibiran haters? Berbuat baik dinyinyirin, berbuat gak baik apalagi gitu. Ya kembali lagi ya, penilaian manusia itu berbeda-beda. Haters ya. Banyak yang bertanya, banyak yang kasih info gitu, banyak yang geram, banyak yang kesal, apalagi orang-orang terdekat gitu. Mungkin aku bukan aku yang dulu ya, yang apa-apa aku tanggapi reaktif gitu, langsung bereaksi gitu, langsung meng-counter gitu. Setelah bertambahnya umur, anak-anak tambah besar gitu. Petuah-petuah yang selalu mama bilang tuh nggak ada gunanya loh Rani marah-marah gitu. Nggak ada gunanya Rani menanggapi hal-hal yang begitu. Nggak hanya aku sih nggak pernah bilang ada haters ya, selalu seperti Syahrini betul juga gitu. Aku selalu berpikir mereka itu fans yang tertunda yang selalu Syahrini bilang. Misalkan lagi dikirimin atau ada info apa gitu, kita sih selalu istighfar, lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena semuanya nggak benar gitu, semuanya hoax. Jadi aku untuk apa menanggapi hoax gitu? Dari dulu kan juga Syahrini nggak pernah menanggapi hal-hal kayak gini gitu. Tidak pernah mau dia berkomentar untuk hal-hal yang gak penting buat hidup dia.
berkiprah di dunia hiburan pada tahun 2008 lalu, nama Syahrini memang tak pernah pudar. Ya, selebritis yang tak hanya terkenal karena suara merdu, tapi juga jargon-jargon kocak itu selalu punya cara untuk membuat namanya mengudara. Ketenaran yang diraih rupanya sudah mengundang lirikan sejumlah netizen untuk mencibirnya. Syahrini pun mengaku enggan ambil pusing dengan serangan haters. Iya, ini kan ya dari kiprah aku dari 2008 sampai sekarang banyak hal-hal yang tidak bertanggung jawab di luar sana, seperti dipelintir, seperti digiring opininya. Alternate reality ini dibuat, digelinding supaya deterjen itu berbusa, berbuih, kan itu udah biasa. Aku nggak mau ambil pusing sih sebetulnya, katanya ini, katanya itu. Kayaknya aku nggak ada waktu ngurusin kayak begitu ya. Yang berita tersebar menggelinding hari ini di publik, rasa-rasanya tidak perlu aku tanggepin karena aku tidak seperti yang mereka bicarakan. Aku tidak mungkin seperti itu yang mereka sangkakan. Nauzubillah, kalau aku punya hati seperti itu misalkan, silahkan saja. Tuh aku bicara apa nanti tagline-nya juga lain sih ya. Alhamdulillah ya, masih ada orang yang ingin memfitnah, memberikan rezeki itu kepada aku pada akhirnya. Bungkam haters, Syahrini beraksi menebar kebaikan dengan berbagi. Lantas, seperti apa aksi nyata Syahrini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Dicibir netizen dan diserang dengan komentar tak sedap di media sosial, tak menyurutkan aksi kemanusiaan Syahrini untuk tetap berbagi di bulan suci Ramadan. Sebagaimana aksi rutin yang biasa dilakukan Syahrini saat Ramadan tiba, tahun ini Syahrini kembali menyalurkan bantuan untuk 5.000 anak yatim. Tak hanya itu saja, istri Reno Barak itu juga berbagi sembako untuk keluarga-keluarga di daerah yang ikut merasakan dampak dari penyebaran virus corona di tanah air. Tentunya sudah mengetahui ya kalau kegiatan berbagi selalu keluarga kecil kami, mama, aku, Rani itu sering dilakukan di awal Ramadan. Terutama di pertengahan Ramadan kita biasanya bersilaturahmi dengan 5.000 anak yatim yang kita kelola. Nah itu sudah kita jalani dari tahun ke tahun. Dan tentunya tahun ini akan sedikit berbeda pastinya karena jadi sembako dibagikan secara merata. Kita kunjungi ke rumah-rumah dan ke berbagai kota. Seperti itu pemirsa kalau untuk berbagi. Saya dan Syahrini berpikir keras bagaimana caranya ini tetap berjalan, berbagi, dan sampai ke istilahnya tepat sasaran gitu. Karena sebelum Ramadan, aku tuh banyak report dari orang-orang gitu. Reportnya adalah, aduh di kampung-kampung tuh lagi susah banget gitu. Di luar, pokoknya di daerah itu lagi susah banget. Nah, berangkat dari situ saya tanya kayak ke mbak gitu, terus ke suster, sopir, satpam, tukang kebun gitu yang jaga rumah lah gitu. Ngobrol panjang lebar, terus cerita setiap harinya tuh terharu aja gitu dengar cerita masing-masing. Kayak di tempatnya susternya Raja gitu, di Brebes itu tetangga-tetangganya banyak yang sudah sepuh, yang sudah jompo, nggak tahu apa cara mencari rezeki, mencari nafkah karena sudah sepuh gitu. Dan mereka menunggu anak-anaknya yang di luar kota. Akhirnya kita berpikir, oke,
kayaknya aku dan Syahrini berpikir untuk oke, kita harus berbagi ke orang-orang terdekat kita yang terdampak. Pemirsa Intens Investigasi, sumbangan untuk anak yatim serta keluarga yang tak mampu hanyalah satu dari aksi kebaikan lain yang ditebarkan Syahrini. Ya, wanita yang juga kerap dipanggil Inces itu juga membagikan alat pelindung diri bagi para pejuang tenaga medis dan sukarelawan di Kota Bogor. Alhamdulillah kemarin baru saja aku melakukan penyerahan APD untuk teman-teman tenaga medis sebanyak 5.000 APD dan semuanya dilakukan oleh tim dan keluarga, dan alhamdulillah sebagian sudah diserahkan ke Kota Bogor melalui Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, yang kemarin diwakilkan oleh Rani karena sedang PSBB jadi aku nggak bisa keluar rumah. Nah, 5.000 APD itu kita sudah serahkan ke Bogor, 2030, 1.000 ke Rumah Sakit Daerah Jakarta. Jadi kita bagi-bagi ke tim kita siapa yang mau ambil gitu. Tapi secara simbolis ke Pemkot itu ke Pak Bima kemarin. Dan ini di luar masih ada 500, insya Allah kita akan sumbangkan ke bagi-bagi juga. Surabaya juga katanya mau ada anak-anak PLC yang jadi perawat juga, dan itu kita akan kasih insya Allah. Alhamdulillah sih, semoga bermanfaat. Aku sih mendoakan tim medis kita ya yang sedang bekerja. Semoga Allah selalu kuatkan, sabarkan, dilindungi, diberikan kesehatan yang prima, karena beliau-beliau ini pahlawan kemanusiaan menurut aku yang memang patut kita apresiasi gitu. Makanya aku kenapa concern ke APD, karena sedih sekali ketika ada dokter yang positif karena ini, karena itu, karena kekurangan APD. Masya Allah tuh miris gitu. Makanya aku concern ke sembako sama ke APD. Patuhi aturan pemerintah untuk di rumah saja. Seperti apa kegiatan Syahrini dan Reno Barak di rumah selama bulan Ramadan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Kisah Ramadan tahun ini sepertinya akan membekas di benak setiap insan yang menjalankannya. Bagaimana tidak, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini Ramadan harus dijalani dalam kondisi physical distancing. Hadirnya virus corona di tanah air menyebabkan sebagian besar masyarakat dihimbau untuk tidak mendatangi tempat ibadah demi terhindar dari penyebaran COVID-19. Alhasil, tempat-tempat ibadah yang biasanya tumpah ruah dengan kehadiran jamaah yang hendak sholat tarawih kini kosong. Hal yang sama dirasakan oleh Syahrini. Lantaran tak bisa kemana-mana, Syahrini pun menjalankan ibadah tarawih bersama keluarga kecilnya di rumah. Pemirsa barangkali juga semuanya harus di rumah saat ini karena keadaan sedang tidak ideal. Aku pun melaksanakan semua pekerjaan di rumah, sholat malam di rumah pastinya, dan sholat tarawih sedang seperti ini. Tapi insya Allah semangat ibadahnya tetap meningkat dari hari ke hari. Kami dan keluarga menghadapi Ramadan tahun ini ya sedih gitu. Seharusnya kan bisa tarawih ke masjid, seharusnya kita bisa kumpul buka puasa sama teman-teman silaturahmi, tapi kali ini belum bisa karena wabah ini. Tapi insya Allah semoga Allah di bulan penuh ijabah ini
Saya berdoa, kami dan keluarga berdoa semoga wabah ini cepat selesai, wabah ini segera Allah angkat dari muka bumi ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa dan beribadah seperti biasa gitu. Pemirsa, intens investigasi kendati tak bisa mendatangi tempat ibadah untuk beribadah dan berdoa, namun ada hal positif yang dirasakan Syahrini selama berada di rumah saja. Ya, wanita yang kerap tampil glamor saat di layar kaca tersebut ternyata punya kemampuan memasak. Syahrini bahkan kerap membuat kue yang diminta secara khusus oleh sang suami. Tak hanya itu saja, istri Reno Barak itu bahkan mengajarkan sang adik Aisyah Rani cara membuat kue ala Inces. Ternyata kemampuan memasak Syahrini tersebut didapat dari salah satu chef profesional restoran milik sang suami. Kalau ditanya apa aja sih kegiatan aku di rumah, senang sekali, Masya Allah, Alhamdulillah bersama suami ada hobi baru yaitu cooking dan membuat kue-kue. Biasanya diri kue, saya besok bikin ini ya, oke. Jadi aku seperti cooking kelas gitu ya. Kan ada beberapa chef dari restorannya Pak RB juga bisa memberikan informasi dan ngajarin aku bagaimana cara membuat kue yang enak. Nah, Alhamdulillah. Terus Inces ngajarin aku bikin kue, luar biasa loh dia. Aku nggak nyangka dia bisa bikin kue, dia bisa bisa belajar membuat, berani gitu buat sesuatu. Kalau dia sih memang apa-apa tuh dipikirin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.